Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Dimas Andasa Putra dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Alif Jenjang 2019. Saya bercita-cita sebagai insinyur. Di sini saya akan menjelaskan terkait templates dan exception, di mana jika kalian berminat, check it out. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai template dan exception, di mana saya akan memulai dari template dulu. Template merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi template berfungsi untuk membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda. Jadi, fungsi template ini itu tuh bisa untuk memfungsikan suatu kelas itu bisa menggunakan banyak tipe data yang berbeda. Bisa suatu fungsi atau bisa juga kelas. Nah, di sini itu ada template-nya nih untuk penulisannya sendiri. Jadi template untuk kode programnya, kalau misalkan menggunakan template fungsi itu, template dalam kurung lancip pengidentifikasian kelas, kurung tutup deklarasi fungsi. Sedangkan template yang kedua untuk penulisannya itu template kurung buka lancip pengidentifikasi nama tipe deklarasi fungsi, kurung tutup deklarasi fungsi. Nah, perbedaan dua penulisan itu pada dasarnya fungsinya sama, cuman beda aja ketika kalian emang mau menggunakan pengidentifikasian kelas bisa, kalau misalkan mau mengidentifikasikan nama tipenya juga nggak masalah. Jadi bebas kalian lebih enak yang mana. Nah, ini kurang lebihnya tuh kayak gini nanti. Jadi ketika kalian mau menerapkan fungsi template, itu tuh kalian bisa gunakan untuk menggunakan tipe data yang berbeda-beda. Di sini kan ada integer, di sini ada char, ada float, itu masih bisa menggunakan satu kelas yang sama. Misal di sini dia kelas T. Nah, jadi kalian cuma tinggal bikin template-nya aja, terus nanti dia bisa menggunakan gak cuma dengan satu tipe data aja. Oke. Itu untuk yang template, dan ini ada sedikit bantuan berupa codingan sederhana mengenai penjelasan template yang saya peroleh dari praktikum modul 5 di Fakultas Telekomunikasi Telkom Purwokerto. Nah, jadi di sini tuh kalian bisa lihat di sini dia menggunakan template kelas TMT. Nah, di template kelas TMT ini sendiri dia bakal nunjukin tuh ketika dia menggunakan tipe data integer, long sama double, apakah itu outputnya sama, dan alhasil kita lihat output dari ketiga ini hasilnya juga sama aja nih. Di sini 15, terus 7010 sama 19,95. Jadi nggak ada permasalahan ya. Oke, terus kita lanjut lagi mengenai fungsi exception, di mana yang kalian mengerti dalam sebuah fungsi exception itu tuh biasanya tuh merupakan error yang terjadi pada waktu program berjalan. Nah, exception ini memberikan pendekatan berversi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Jadi kalau misalkan kalian melakukan sebuah program itu kan biasanya kan terkadang kalian mengalami kendala atau error yang terjadi pada program kalian. Nah, program kalian tuh biasanya diatasi dengan adanya mungkin if else. Jadi ketika ada error program itu dilempar ke selanjutnya. Nah, tapi kalau misalkan kalian gunakan sistem if else pada penerapan program kalian, itu mengakibatkan program kalian tuh bakalan panjang. Jadi kalau misalkan kalian terapkan dalam pemrograman yang lumayan panjang, itu akan menjadi suatu yang kompleks. Oleh karena itu, untuk mempermudahnya, kalian bisa menggunakan fungsi exception. Di mana pada fungsi exception ini dibedakan menjadi tiga. Ini kita bisa lihat di layar. Jadi untuk exception sendiri itu terdiri dari tiga kode program untuk menangani error. Jadi exception yang pertama itu kode program throw, yang kedua catch, dan yang ketiga try. Di mana throw itu untuk melempar suatu program ketika terjadinya error. Sedangkan catch itu untuk menangkap exception pada tempat di mana terjadinya error ini akan diatasi. Jadi tadi kan ada error tuh, terus dilempar sama si throw, terus ditangkap sama si catch. Oke,
Dan selanjutnya try. Try itu merupakan suatu try block mengidentifikasi suatu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan. Jadi ketika kalian akan mengaktifkan sebuah exception, kalian harus menggunakan fungsi try dulu, panggil, habis itu baru kalian bisa menjalankan fungsi exception. Oke. Nah, ini contoh secara umum penulisannya. Kalian open dulu dengan try, terus kalian throw di bagian mana yang mau kalian lempar ketika itu terjadi error, dan catch itu untuk menangkapnya untuk mengatasi error tersebut. Oke, terus ini contoh program sederhananya. Jadi nanti kita bakal menjelaskan program yang mengandung template dan exception beserta dengan untuk jenis-jenis yang mempermudah lainnya. Intinya nanti akan ada program. Oke. Nah, di sini di program sederhana ini, di sini throw-nya di bagian Y ya. Jadi nanti yang dilempar akan Y nih. Dia akan dilempar. Terus untuk mulai program exception-nya itu mulai dari sini nih. Program sini. Try dan catch-nya tuh bagian ini nih. Oke, lanjut aja. Jadi ini program merupakan hasil pembagian tidak boleh negatif. Jadi ketika kalian melakukan program dan hasilnya negatif, artinya apa? Artinya exception ini akan bekerja karena kalau misalkan tetap berjalan itu akan menjadikan yang namanya error. Jadi program ini kan nggak boleh di negatif, tapi ternyata emang outputnya negatif, berarti programnya akan error. Oleh karena itu, try di sini fungsinya itu untuk mengetahui apakah itu error. Dan ketika soal yang pertama pembagian antara A dengan B, 20 dibagi 5 kan hasilnya 4 tuh. Itu kan positif, berarti dia nggak akan muncul error. Outputnya pun akan 4 nih. Seperti yang ada di bawah sini nih, outputnya akan 4. Tapi jika pembagian antara A dengan C, 20 dibagi min 4 itu hasilnya min 5. Maka terjadi error. Akhirnya dia try. Dia udah mulai masuk program exception. Akhirnya dia akan melempar nilai Y. Di mana Y itu dia nilainya kurang dari sama dengan 0. Jadi ketika itu terjadi throw di sini, itu kan jadi ketika Y kurang dari 0 kan berarti kan nilainya kan negatif kan. Otomatis program akan bekerja. Yang artinya exception bekerja dan dia akan menampilkan hasil perhitungan kurang dari 0 yaitu min 4 seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke programnya aja. Jadi tadi saya sudah mengerjakan sebuah program di mana program ini fungsinya dia akan dapat menghitung penghasilan dalam 1 tahun. Jadi program ini menggunakan fungsi template, di mana di sini saya menggunakan template kelas pendapatan. Dan untuk exception-nya sendiri, saya gunakan jika mana gaji yang dia terima per bulan itu kurang dari 1 juta rupiah. Oke, buat kalian yang ingin tahu, kalian bisa lihat program ini berjalan. Oke, sambil menunggu program itu aktif, bisa saya jelaskan sedikit mengenai exception dan template yang saya gunakan. Nah, di sini saya rencananya itu menghitung gaji seorang pekerja, ya apapun lah, bisa pekerja, mungkin bisa pengusaha atau sebagainya, atau misalkan gaji dari orang tua dan atau apalah itu. Ini dengan parameter gaji yang diterima setiap bulannya, gaji pokok, keperluan pokok, terus keperluan pribadi itu menyangkut utang dan tanggungan anak. Nah, jadi kita langsung programnya aja ya. Ketika kalian mendapat gaji lebih dari 1 juta, misal 2 juta rupiah, terus kalian pengeluaran tiap bulan itu rata-rata 1 juta rupiah, dan kalian nggak punya utang dan masih belum punya anak, maka pendapatan kalian dalam 1 tahun, lebih tepatnya itu uang tabungan kalian yang bisa kalian save, kalian keep di luar dari pengeluaran kalian itu adalah 12 juta rupiah. Oke, lanjut lagi. Ketika kalian berpenghasilan 5 juta rupiah dan kalian melakukan pengeluaran setiap bulannya itu 2 juta rupiah, nah, dan kalian tuh memiliki utang, misal kalian nyicil HP ya 400.000 per bulan, dan kalian masih sudah punya anak 1, maka total
pendapatan yang kalian bisa tabung itu adalah Rp30.200.000. Nah, ini exception masih belum bekerja. Exception bekerja ketika apa? Penghasilan kurang dari 1 juta. Dengan memberikan output pendapatan Anda kurang dari 1 juta, hitung pakai tangan aja, karena ya nggak banyak enggak. Oke, kita lanjut. Kita masukkan di sini pendapatannya Rp500.000. Oke, outputnya adalah pendapatan Anda kurang dari 1 juta, hitung pakai tangan aja. Nah, jadi program itu bisa menghitung pendapatan kalian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan flowchart-nya, di mana flowchart ini untuk memudahkan kalian untuk memahami program tersebut. Gimana cara kerjanya? Ikuti aja. Jadi awal dari mulai masuk ke template kelas pendapatan dulu, terus ke kelas UKT, di mana di kelas UKT itu kita bisa memperoleh pendapatan UKT setiap 1 tahunnya. Nah, saya namakan UKT 1 semester di sini. Nah, terus ada kelas data. Nah, di kelas data ini saya menggunakan pointer dengan nilai array 100 dengan cara jawab. Ini untuk nanti output jawabnya ketika dia jawab ya atau enggak. Terus output judul. Nah, output judul yang tadi itu yang di atas, selamat datang di bla 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 bla. Nah, selanjutnya setelah ini langsung masuk ke integer gaji bulanan. Ini untuk gaji bulanan, terus keperluan pokok, utang, sama kebutuhan anak. Oke, setelah kalian deklarasikan itu, masuk lagi ke bagian exception-nya, dimana ketika try exception-nya dibuka, masuk ke output gaji bulanan kurang dari 1 juta, maka dia akan diambil dengan row dan dia akan diterima catch menghasilkan output GC yang yaitu yang tadi itu, yang pendapatan Anda kurang dari 1 juta, hitung pakai tangan aja. Nah, itu output variabel. Setelah itu nih untuk UKT, INT, OBJ, gaji bulanan, pokok, pribadi, anak, ini terkait dengan hubungannya dengan rumus yang ada di program tersebut, sehingga bisa menghasilkan output UKT 1 semester. Nah, dimana jawaban output UKT 1 semester itu merupakan rumus yang ada di program ini. Nah, ini dinamakan bagian pendapatan UKT 1 semester. Oke. Setelah input jawaban mau lanjut atau enggak, kalau misalkan jawab no, berarti dia selesai. Kalau yes, input ulang lagi. Oke. Oke guys, gimana tadi? Udah jelaskan mengenai template sama exception-nya. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Dan buat kalian yang pengen tahu lebih dalam lagi terkait materi-materi pemrograman lanjut, kalian bisa selalu stay di channelku dengan cara kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jangan lupa kalian like dan komen sebanyak-banyaknya. Oke guys, sedikit quotes buat penutup video ini, yaitu seorang yang sia-sia adalah seorang yang tidak berkembang dari hari kemarin atau hari sebelumnya. Oke, see you guys.